Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Jahat. Pada malam hari ini kami akan berdiskusi tentang kewirausahaan dan kita kedatangan tamu juga, yaitu gestar kita Bapak Ahmad Yogi Riantama Isjoni SEMM. Oke, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Pak. Kita sekedar fun fact nih Pak. Kita tahu juga nih Bapak sebagai Deputi Karir P2K2. Saya ingin bertanya sih Pak, soalnya masih tabu dengan saya. Apa sih P2K2 Pak? Boleh dijelasin nggak secara gamblangnya? Oke, baik. Alif, ya. P2K2 itu singkatan dari Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Nah, P2K2 itu bertujuan untuk membina, ya, lebih tepatnya melakukan pembinaan terhadap karir dan kewirausahaan mahasiswa, baik dia masih mahasiswa maupun sudah alumni. Nah, untuk bidang karirnya saya sendiri. Nah, dalam bidang karir itu bagaimana P2K2 ini khususnya Universitas Riau, ya, alumninya mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu dalam karir. Sementara untuk di bidang kewirausahaannya itu tugas dan fungsinya adalah menciptakan generasi mahasiswa yang memiliki pengalaman berwirausaha. Jadi P2K2 itu pusat dalam pengembangan untuk, ya, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Itu sih tujuan dari P2K2 yang Alif tanyakan tadi. Oke. Pak, saya pengen nanya juga tentang kewirausahaan. Sebutan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu definisi bagi Bapak itu apa sih gitu, Pak? Oke, baik. Oke, Rehan. Ya, Pak. Jadi ya kamu tanyakan tadi adalah definisi kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu berasal dari wira dan usaha. Ya. Di mana wira itu definisinya adalah berani, memiliki mental pantang menyerah, kemudian memiliki mental baja, ibarat seorang pahlawan, ya, tidak takut akan kegagalan. Itu definisi dari wira. Sementara dari definisi usaha adalah apa yang sedang dilakukan. Jadi konsep dari kewirausahaan itu adalah seseorang yang memiliki mental baja, semangat pantang menyerah, ya, kemudian mampu bangkit dalam segala persoalan ataupun cobaan yang dihadapi untuk mengusahakan apa yang sedang diusahakannya. Konsepnya, jadi kalau misalkan beda, ya, keilmuan kewirausahaan dengan wirausahawan. Kalau wirausaha adalah ilmunya, sementara kalau wirausahawan adalah individunya. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Bagaimana cara membangun mindset sebuah wirausaha? Membangun mindset menjadi seorang wirausahawan. Ya. Baik. Pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah berani memulai. Kemudian disiplin ilmu, ya. Kemudian juga kalian perlu memahami apa sih yang kalian bangun itu untuk apa. Usaha itu untuk apa kalian bangun? Tujuannya jelas, punya visi misi yang jelas. Kemudian membangun mindset itu bisa dari cerita pengalaman seorang pengusaha, ya. Juga kemudian kalian bisa menggunakan konsep ATM sebenarnya. ATM itu seperti apa? Amati, tiru, modifikasi. Nah, sebenarnya sederhana sih. Kalau ingin jadi pengusaha itu mindsetnya itu adalah mindset seorang petarung. Berani tampil. Berani tampil. Ya, berani tampil, memiliki mental baja. Jangan pikir nanti. Kalau kalian berpikir nanti, itu tidak akan jalan. Itu pasti nggak akan jalan. Tapi jadikan itu produknya dulu. Jadikan dulu usaha. Laku ataupun tidak laku itu urusan nanti. Yang jelas kita akan mengetahui tantangan dan hambatan itu ketika kalian sudah memiliki usaha.
mindsetnya itu berani tampil. Jadi saya mau bertanya lagi Pak, apakah seorang pengusaha atau entrepreneur itu harus memiliki filosofi Pak? Filosofi Ya, filosofi. sebenarnya bukan filosofi, sebenarnya panutan atau tokoh yang bisa diikutkan atau gambaran siapa sih tokoh terkenal yang bisa menjadi panutan kita. Kalau filosofi itu diterapkan di dalam diterapkan dalam praktik di dalam kewirausahaan itu nggak akan bisa. Kan harus contoh gini, kalian pandainya filosofi itu kan atau quotes ya, Ya, quotes ya kan. Kebanyakan quotes. Quote itu hanya sebagai memotivasi diri ataupun memberikan motivasi ke orang lain. Pertanyaannya adalah kalian mengalami atau tidak? Motivasi atau quotes itu terlahir karena Mengalami. Kalau kalian tidak mengalami menjadi seorang pengusaha, nggak usah digunakan filosofi quotes itu, nggak ada gunanya. Kan harus jalan dulu, ya, Ya, Pak. jalan dulu. Mindset itu terbangun karena berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan, ya, kemudian tidak takut akan kegagalan. Itu jalan. Ya, terus Pak mau bertanya lagi, kan Bapak dikarenakan sebagai dosen kewirausahaan, apakah Bapak memiliki sebuah usaha atau apapun itu? Tentu kita mengajarkan seseorang itu harus ada contohnya. Ya. Nah, saya punya usaha ya, walaupun tidak usaha kafe ataupun tidak ya, tapi saya punya usaha. Salah satunya adalah air minum, ya, air minum galon, air minum ya, usaha air minum. Nah, namanya YO3RO. Itu air minum yang di dalamnya itu ada O2-nya. Jadi ketika kita minum itu, ya, itu keluar gelembung-gelembung oksigen. Nah, itu ada di Jalan Diponegoro 5 nomor 31 depotnya minumnya. Kemudian nanti kalian bisa cek tuh Instagram saya, namanya gigitan.pku di Instagram. Itu baru saya buat tuh. Nah, jadi produknya sekarang sih masih kecil-kecilan. Itu seperti es lumut, ada coklat, ada melon ya. Kemudian kemarin ada es mangga. Nah, itu. Nah, kemana pemasarannya? Ke mahasiswa. Karena harganya cuma 7.000. Nah, jadi tidak berat. Nah, begitu. Jadi kan gini Pak, tadi yang saya tangkap dari apa itu mindset, apa itu filosofi ataupun itu kata Bapak tadi kan ATM tadi Pak, amati, tiru, memodifikasi. Nah, kan di sini saya ingin memulai yang namanya itu usaha kami itu yang terdiri dari 3 orang. Nah, usaha kami itu dalam produk kuliner Pak, makanan. Oke. Yang mana produk kami itu Resbol. Gitu. Untuk nama asiknya itu si Jago Pak. Nah, kalau kata Bapak tadi ini kan mindset itu kan berani tampil, jiwa petarung, terus berani jatuh bangun gitu Pak. Nah, sementara saya ini kan udah pasti sudah menyiapkan itu semua sejak awal. Yang mana pasti selama saya perkuliahan itu yang saya tanamkan di diri saya itu yang pasti itu POAC Pak. Gitu. POAC. Gitu. Nah, untuk langkah-langkah yang harus saya ambil dalam mengambil resiko ataupun menghindari resiko, bagaimana itu cara untuk menanggulangi resiko itu menurut Bapak gimana Pak? Oke, menanggulangi resiko. Kamu akan mulai usaha Resbol itu kan? Resiko yang akan kamu alami adalah dibeli atau tidak. Betul kan?
Itu pasti itu. Semua pengusaha pasti mengalami itu. Laku atau tidak. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah analisa atau analisis pasar. Kemana target pasar kamu? Apakah mahasiswa? Ataukah kalangan menengah ke atas? Itu pertama. Kedua, lakukan validasi pasar. Ya. Cara gimana Pak? Ya kan gitu. Tes. Coba dong responnya. Kasih saran dari customer. Testimoni. Testimoni. Ya. Dah, itu dua tadi ya. Ketiga, analisa SWOT. Strong, Weakness, opportunity, artinya T, trade, hambatan ya. hambatan. Keempat, kamu perlu mempelajari BMC. Business model apa? Bisnis model Canva. Jadi saya tekankan, saya sampaikan bahwa BMC itu adalah sebelum memulai Perencanaan ya. perencanaan BMC, ya. SWOT ketika kamu sudah memulai. Analisa itu. Kamu akan dapatkan di mana kelemahan kamu akan dapatkan di mana key-nya, kuncinya, partner kamu siapa dari BMC. Tapi kalau kelemahan, kekuatan, tantangan itu ada di SWOT. Nah, kalau kamu pahami itu, insya Allah, kamu akan berhasil. Tapi ingat, kamu harus punya inovasi dalam produk. Ingat, inovasi dalam produk. Karena tantanganmu itu bukan hanya resbolmu saja, tapi tantangannya ada resbol yang lain. Makanya kamu harus punya analisa BMC-mu, kemudian analisa SWOT. Gitu halnya. Pesan Bapak untuk kami yang baru memulai usaha, Pak. Oke, baik. Pesan saya, jangan ragu. Jikalau kalian ragu untuk memulai sesuatu hal, niscaya keraguan itu yang akan menghancurkanmu. Tapi kalian kalau berjalan dengan keyakinan, insya Allah Allah akan membukakan jalan. Nah, itu pertama. Kedua, jangan takut gagal. Kegagalan itu adalah hal yang biasa. Contoh, KFC tau, pendiri KFC. Colonel Sanders. Colonel Sanders itu umur 70 tahun. Baru sukses Lalu ya. bisa dia berhasil untuk mendirikan KFC. Jadi pengusaha itu berat. Karena hasil akhirnya adalah berhasil atau gagal. Kalau kamu ragu dan tidak yakin kamu akan berhasil, kamu akan gagal. Tapi kalau kamu ketika memulai itu dengan keyakinan, kamu akan berhasil. Itu kedua. Poin ketiga adalah analisa. Selalu analisa, selalu evaluasi usahamu. Karena usahamu itu tidak hanya dirimu sendiri yang punya, tapi ada pesaing lain. Kenapa banyak usaha yang gagal? Karena mereka tidak pernah mengevaluasi produk, karena tidak pernah ada inovasi di dalam produk. Contoh Nokia, tahu? Nokia adalah raja dunia dalam hal ponsel. Kenapa bisa jatuh? Gagalnya inovasi tadi, Pak. Tidak punya inovasi. Kenapa Android, ya, Samsung, ya, khususnya Samsung, ya, bisa mengalahkan Nokia? Nokia ya, kan awalnya Android. Ya. Sebelum iOS ada kan Android awalnya, dan itu adanya di Samsung.
bisa mengalahkan Nokia karena Nokia tidak ada inovasi dalam produk. Hanya dia jatuh. Kenapa Ferrari awal mulanya tahu kisah Ferrari, mobil Ferrari? Itu Lamborghini, itu tahu mobil Lamborghini? Tahu. Itu dihina, dicaci, dimaki. Hanya bisa mengeluarkan kontraktor Traktor. bahan Traktor untuk sawah. untuk sawah. Traktor untuk sawah. Berbajak. Benar. Bajak sawah. Tapi ada keyakinan dari penemu Lamborghini, saya suatu saat akan mengalahkan Ferrari dengan keyakinan. Hasilnya bagaimana saat ini? Di atas berapa? Di atas bumper. Itu pesan saya tadi. Kalau kau memulai dengan keyakinan, insya Allah alam semesta ini, Allah itu akan membukakan jalan menuju kesuksesanmu. Tapi kalau kamu memulai dengan keraguan, kamu akan kalah. Kalah sebelum bertanding maupun kalah dalam bersaing. Jadi pesan saya sebagai kepada anak muda, maju, lanjutkan dengan keyakinan, selalu evaluasi, selalu analisa, dan yakin. Insya Allah usahamu akan lancar. Itu pesan saya. Mungkin cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yogi mungkin telah menyempatkan waktunya untuk kita. Semoga sehat selalu, Sama-sama. lancar semua urusannya. Semoga yang diimpikan atau dicita-citakan dapat terwujud. Amin. Oke. Terima kasih pada semua. Oke, kita tutup podcast kita pada malam ini. Mungkin kedepannya kita akan bertemu gestar-gestar yang lebih wah gitu mungkin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.